Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tampak berulang kali menoleh ke Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, karena pemutakhiran data menerima bantuan iuran atau PBI sempat membuat gaduh di masyarakat. Menurut Purbaya, pemutakhiran data dengan cara penghapusan dan penggantian itu dilakukan dengan menonaktifkan 11 juta peserta PBI JKN BPJS Kesehatan secara serentak tanpa adanya sosialisasi yang efektif. Padahal, pemerintah kata Purbaya terus mengalokasikan anggaran untuk kuota nasional PBI JKN untuk 96,8 juta tanpa adanya penurunan alokasi anggaran sedikit pun. Akibatnya, ketika tiba-tiba 11 juta penerima PBI statusnya nonaktif membuat gejolak di tengah masyarakat per Februari 2026. Purbaya berpendapat seharusnya penonaktifan status PBI itu dilakukan oleh BPJS Kesehatan secara bertahap dengan merata-ratakan tiap 3 bulan jumlah yang akan dikeluarkan dari daftar PBI bukan langsung serentak seperti bulan ini. Purbaya menekankan penonaktifan secara mendadak dan besar-besaran yang menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat itu menurut Purbaya telah merugikan pemerintah. Sebab anggaran yang dikucurkan pemerintah ke PBI tetap, sedangkan citra pemerintah di mata publik menjadi buruk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY buka-bukaan kondisi tata ruang daerah termasuk Aceh Tamiang. Berdasarkan data yang dipaparkan AHY terjadi penyusutan hutan lindung di wilayah tersebut. AHY memaparkan perbandingan antara kondisi tutupan lahan existing dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW tahun 2023. Pada tutupan lahan existing terdapat 107.053,34 hektar merupakan hutan lindung dan 111.533,66 hektar lahan digunakan untuk budidaya. AHY melanjutkan dalam rencana pola ruang dalam RT/RW 2023 terjadi penurunan untuk lahan hutan lindung. Lahan hutan lindung berkurang menjadi 59.919,76 hektar, sementara lahan budidaya meningkat menjadi 158.667,24 hektar. Menurut AHY, perubahan fungsi lahan di hulu secara otomatis akan merusak keseimbangan di hilir. Ia menilai pembangunan yang dilakukan tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan hanya akan mengundang bencana. Indonesia berencana menyesuaikan aturan keterbukaan kepemilikan saham sebagai bagian dari reformasi pasar modal. Langkah ini disiapkan untuk meningkatkan transparansi, sekaligus menyesuaikan diri dengan praktik terbaik di pasar global. PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI, Jeffrey Hendrick mengatakan, pihaknya mengacu pada praktik yang diterapkan di India. Negara tersebut dinilai relevan karena memiliki struktur pasar dan komposisi investor yang relatif mirip dengan Indonesia. Jeffrey menyebut rencana penurunan ambang batas keterbukaan kepemilikan saham itu akan menjadi salah satu topik utama yang dibahas dengan Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Pembahasan dilakukan untuk memastikan usulan tersebut sejalan dengan metodologi indeks global. Ia menjelaskan pertemuan lanjutan dengan MSCI di level teknis dijadwalkan berlangsung pada Rabu 11 Februari 2026. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari konsultasi awal yang telah dilakukan sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyebut pasar saham domestik bergerak dinamis pada awal Februari 2026. Pada awal Februari, indeks harga saham gabungan melemah dan mencatatkan penurunan baik secara bulanan maupun sejak awal tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi mengatakan, IHSG pada akhir pekan lalu berada di level 7.935,26 atau turun 4,73% secara month to date. Secara year to date, pelemahan IHSG tercatat mencapai 8,3%. Lalu rata-rata nilai transaksi harian tercatat tinggi mencapai 32,88 triliun rupiah secara year to date. Sementara itu, investor asing tercatat melakukan net sales atau jual bersih saham sebesar 1,14 triliun rupiah secara month to date dan 11,02 triliun rupiah secara year to date. Ia menambahkan, industri pengelolaan investasi justru melanjutkan tren positif. Pada pekan pertama Februari 2026, total aset kelolaan atau aset under management (AUM) tercatat mencapai 1.089,64 triliun rupiah.
Amerika Serikat 1000% terancam bangkrut. Negara itu akan kolaps karena utang menggunung. Peringatan ini muncul dari CEO Tesla Elon Musk merujuk pada kondisi keuangan Amerika Serikat. Ia menilai negeri Paman Sam berada di jalur menuju kebangkrutan akibat lonjakan utang nasional yang kian tak terkendali. Dalam pernyataannya di sebuah podcast yang tayang akhir pekan, Musk menegaskan bahwa tanpa terobosan besar di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan robotika, Amerika Serikat beresiko gagal secara finansial sebagai sebuah negara. Menurutnya, tanpa kemajuan teknologi tersebut, persoalan utang nasional nyaris mustahil untuk diselesaikan. Saat ini, utang nasional Amerika Serikat terancam mencapai 38,56 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 650.000 triliun rupiah. Belanja pemerintah federal terus jauh melampaui pendapatan, bahkan pada tahun fiskal 2026 saja, pemerintah Amerika Serikat disebut telah membelanjakan sekitar 602 miliar US dollar, lebih besar dibandingkan penerimaannya. Musk juga menyoroti beban pembayaran bunga utang yang semakin berat.